Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas analisis data kuantitatif. Akhirnya ya, yang disebut-sebut sejak kapan hari itu akhirnya di-reveal juga. FYI, angka kasus COVID-19 di Indonesia sudah cukup besar dengan angka kematian per 23 April 2020 sebanyak 647 kasus. Meskipun jumlah yang sembuh sudah lebih banyak, tapi kita tetap harus disiplin untuk terus meningkatkan tingkat kesembuhan ini. Makanya, ayo kita di rumah aja, biar tanggal 1 Juni kita bisa ketemu lagi di kampus kita tercinta. Jangan sampai deh kuliah daringnya diperpanjang, karena kita semua bandel tetap keluar rumah karena alasan bosan. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama berusaha dan berikhtiar untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan di rumah aja dan sering-sering cuci tangan pakai sabun. Demi aku, demi kamu, demi kita. Jadi, kalau dalam tahapan proposal skripsi, ini udah tahapan terakhir nih, yaitu teknik analisis data. Udah bisa lah ya bikin proposal skripsi. Nah, capaian pembelajaran kali ini adalah teman-teman bisa paham dengan skala, gimana cara mengukur validitas dan reliabilitas data, dan gimana caranya menganalisis data kuantitatif. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai aja. Oke, ready, let's go! Sebelum masuk ke pembahasan pertemuan ini, saya jelasin dulu perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif. By the way nih, metode penelitian gak cuma kuantitatif dan kualitatif aja, ada beberapa lagi. Tapi, yang mau saya tekankan di sini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Kenapa? Dua metode itu yang paling mudah dipahami dan paling sering dipakai untuk penulisan skripsi. Kita bahas metode kuantitatif dulu ya. Kuantitatif artinya kita mengolah data berupa angka, sedangkan metode kualitatif artinya kita mengolah data berupa kata-kata. Kita bahas dulu metode kuantitatif. Nah, di metode kuantitatif ini pastilah kita menguji pengaruh variabel X dan Y, variabel moderating, dan intervening. Datanya bisa kita dapetin dari penyebaran kuesioner, laporan keuangan, data BPS, laporan kinerja, dan lain-lain. Terus diolahnya pakai software statistik. Sekarang kita bahas metode kualitatif. Di kualitatif ini, kita meneliti permasalahan yang ada di objek penelitian. Bukan berarti yang kuantitatif nggak meneliti objek penelitian ya, tapi yang kualitatif ini lebih greget gitu. Ibarat kalau lagi main air, kuantitatif ini basahnya sepinggang, sedangkan kualitatif itu kuyup sebadan badan. Karena kualitatif ini pasti ngasih impact atau solusi ke objek penelitian secara real dan nggak bisa digeneralisir ke objek penelitian lain. Datanya pasti kita dapetin dari wawancara. Nanti pengolahan datanya kita pakai transkrip wawancara. Kuantitatif dan kualitatif ini kalau digabungin jadi mixed method. Mixed method ini gabungan dari kuanti dan kuali. Kita harus pakai analisis statistik sama transkrip wawancara. Kerjanya 2 kali, tapi hasil penelitiannya lebih jos. Sebenarnya sangat mudah untuk menilai apa metode yang dipakai si peneliti dalam penelitiannya. Kalau penelitian kuantitatif, ciri khasnya nih. Yang pertama, analisis pengaruh X1, X2 terhadap Y. Contohnya, analisis pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, ini kuanti. Kan dia nyebutin variabelnya tuh. Pokoknya, kelihatanlah apa aja variabelnya dari judulnya. Yang kedua, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Y. Contohnya, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Loh, bedanya apa sama yang pertama, Bu? Beda. Yang pertama, kita tentuin sendiri variabel independennya. Kalau yang ini, variabel independennya baru bisa kita dapetin kalau udah diuji. Yang ketiga, analisis perbedaan X terhadap Y. Contohnya, analisis peralihan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018 terhadap penerimaan PPh final. Nah, ketiga metode ini kalian perhatiin deh, ada variabelnya. Kalau ada variabel, pasti ada hipotesis pasti ada kerangka berpikir, dan pasti butuh sampel.
Untuk menganalisis penelitian kuanti, beda-beda nih guys. Beda judul, beda teknik analisis. Yang pertama, analisis regresi sederhana. Analisis ini dipakai untuk judul yang saya sebutin pertama tadi. Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kenapa? Karena ada satu variabel independen dan ada satu variabel dependen. Makanya namanya regresi sederhana. Yang kedua, analisis regresi berganda. Analisis ini dipakai untuk judul penelitian yang pertama, tapi kalau ada lebih dari satu variabel independen, ada variabel moderating dan ada variabel intervening, makanya namanya multiple atau berganda. Yang ketiga, uji faktor. Itu untuk judul penelitian kedua. Cara taunya ya dari judulnya bisa kok. Pasti judulnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen. Yang keempat, uji Mann-Whitney. Ini untuk judul yang ketiga. Ada perbedaan yang pengen kita lihat dari penelitian itu. Makanya contohnya itu analisis peralihan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018. Uji Mann-Whitney ini dikenal juga dengan uji beda. Nah, untuk melakukan keempat uji ini, kita bisa pakai software Excel, SPSS, PLS, Reviews, dan software statistik lainnya. Sekarang kita lihat ciri-ciri penelitian yang pakai metode kualitatif. Judulnya pasti ada kata evaluasi, efektivitas, dan penerapan. Kualitatif nggak akan nguji pengaruh variabel. Ya, kan emang nggak ada variabel di penelitian kuali. Nggak ada hipotesis juga, nggak pakai sampel, dan kerangka berpikirnya bersifat opsional. Untuk penelitian kualitatif, kita nggak perlu lihat judul dulu untuk menentukan apa analisis datanya. Karena penelitian kualitatif analisisnya sama, yaitu dilakukan interview, dibuatkan transkripnya, decoding, dan kemudian dilakukan triangulasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas dulu teknik analisis data kuantitatif ya. Pertama-tama kita bahas skala dulu. Skala ini gunanya untuk membantu peneliti membedakan suatu variabel dengan variabel lainnya. Jadi, nanti kamu mau input data di software statistik untuk dianalisis, kamu akan ngisi kolom dulu yang berisikan apa jenis skala untuk variabel yang kamu pakai itu. Jadi, skala itu ada 4 jenis. Skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal contohnya gender, latar belakang pendidikan, angka di laporan keuangan, dan angka statistik. Untuk gender kita sebut dummy variable karena kan laki-laki dan perempuan sebenarnya nggak ada pengukuran realnya. Tapi ketika kita masuk ke proses pengumpulan data, kita langsung terjemahkan laki-laki dan perempuan itu ke 0 dan 1. Biasanya laki-laki 0, perempuan 1. Untuk contoh latar belakang pendidikan, misalnya kita pilih pilihan SD, SMP, SMA, D3, D4 atau S1, S2, dan S3. Kita urutin tuh, SD kita terjemahin jadi 1, SMP 2, SMA 3, dan seterusnya. Kalau untuk angka di laporan keuangan dan angka statistik, gampang lah ya, tinggal diambil aja nggak perlu diterjemahin. Berikutnya kita masuk ke ordinal. Gampangnya nih, skala ordinal itu perankingan. Ada urutannya tapi nggak mempertimbangkan jarak. Contohnya, coba urutin makanan favorit kamu dari 1 sampai 5. Kamu rankingkan dari 1 sampai 5, ada urutannya 1, 2, 3, 4, 5, tapi kamu bisa nggak memperhitungkan kadar sukanya kamu ke makanan itu? Tapi kamu bisa nggak memperhitungkan kadar sukanya kamu ke makanan itu? Nggak bisa kan? Nah, berikutnya kita masuk ke interval. Interval ini sering kamu temuin di kuesioner. Iya, yang ngisi kuesioner sangat tidak setuju yang diterjemahin jadi 1, tidak setuju diterjemahin jadi 2, dan seterusnya sampai 5. Nah, gampangnya, skala interval ini ada klasifikasinya, ada jaraknya, ada urutannya. Berikutnya kita masuk ke rasio. Contohnya, rasio ini kalau kamu memberikan rentang dalam pengisian kuesioner. Contohnya nih, mengisi usia. Kamu buatkan rentang 20-25, 26-30, 30-35, 35-40, dan seterusnya. Nanti si responden akan pilih salah satunya, atau lama bekerja.
bisa diurutkan menjadi di bawah 3 tahun, 3-5 tahun, 5-7 tahun, dan di atas 7 tahun. Nah, di sini responden juga milih berapa lama dia sudah bekerja di perusahaan itu. Paham ya? Berikutnya kita masuk ke validitas data. Validitas artinya data yang kita pakai itu benar. Misalnya, untuk kepatuhan pajak, kita ambil data dari jumlah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya, atau bisa dari peningkatan penerimaan pajak. Sedangkan reliabilitas data artinya data yang kita pakai bebas error dan memastikan bahwa pengukuran yang sama akan memberikan hasil yang sama untuk setiap penelitian lainnya. Berikutnya, kita masuk ke analisis data. Ini contoh kuesioner yang sudah diisikan. Nah, semua pernyataan itu kita kumpulkan di Excel. Contohnya kayak yang ditampilkan di layar. Kolom pertama, isinya responden. Kita coding aja R1 sebagai responden 1 sampai seterusnya sesuai dengan banyaknya kuesioner yang sudah diisikan oleh responden. Terus baris pertama berisi pernyataan yang kita buat. Kita kodekan saja Q1 sebagai pertanyaan pertama sampai seterusnya sebanyak jumlah pernyataan yang kita berikan. Nah, untuk yang ini kita coding seperti penjelasan saya di skala tadi. Untuk part-time dan full-time, serta laki-laki dan perempuan, kita jadikan dummy variabel. Sedangkan untuk shift 1, 2, dan 3, serta departemennya, kita kodekan saja jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau sudah kita kumpulkan di Excel, maka kita cek dulu ada nggak responden yang jawabannya ngasal. Berapa persen jawaban yang diberikan responden. Tujuannya kita periksa ini untuk meminimalisir bias dan nggak memberikan dampak pada hasil analisis data kita. Kalau misalnya kuesioner yang dibalikin responden banyak bolongnya, kita cek dulu lebih nggak dari 25%. Kalau lebih baik nggak usah dipakai. Terus, kalau misalnya cuma 1 atau 2 pertanyaan yang kosong, kita bisa pakai dua alternatif. Yang pertama, biarin aja, asalkan kita terjemahkan menjadi 0, atau kita jawab sendiri sesuai dengan pola jawaban si responden. Kalau sudah kita kumpulkan di Excel, kita tinggal copy-paste ke software statistik yang kita pakai. Tinggal klik-klik-klik, hasilnya langsung keluar deh. Biasanya, untuk regresi sederhana dan berganda, akan keluar hasil-hasil seperti ini. Statistik deskriptif, histogram, p-plots, scatterplot, ANOVA, dan koefisien.